Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang insya Allah sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, Rabb seluruh sekalian alam, yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita, sehingga nikmat-nikmat tersebut membuat kita bisa melakukan aktivitas hingga detik, menit, jam, hari, bulan, bahkan tahun ini. Mudah-mudahan nikmat itu terus kita jaga dengan konsisten kita taat terhadap perintah Allah, kemudian menjauhkan diri kita daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah sampai kepada umatnya yang selalu senantiasa istiqamah, setia, taat terhadap apa yang diperintahkan Nabi dikerjakan, kemudian apa yang dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan. Ayah, bunda, tuan puan, abang kakak, orang baik, para muhsinin, para dermawan, khususnya jamaah TV Dakwah Al-Seru yang sama diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah kembali lagi memberi kekuatan kepada kita untuk duduk sejenak bertafakuh fiddin. Tentu dalam konsep berfastabiqul khairat. Artinya dengan kita terus belajar ilmu agama, maka membuat kita memiliki pengetahuan yang jauh lebih baik lagi terkait dengan bagaimana kita menyiapkan amal kita untuk bekal kita kelak di akhirat nanti. Ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, pertemuan kita di kesempatan yang sangat mulia ini insya Allah kita akan sedikit berbicara terkait dengan bahaya bagi seseorang yang dia itu sudah tahu banyak dosa, tetapi dia menunda-nunda taubatnya, dia menunda-nunda taubatnya. Maka ini jangan sampai terlambat ketika salah seorang di antara kita dia melakukan dosa yang begitu banyak, kemudian dia terlambat melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pahami dan kita ketahui secara seksama bahwa taubat itu adalah wujud ketaatan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun banyak dari kita seringkali menunda taubat dengan dalih masih ada waktu yang panjang, atau mungkin nanti di saat dia sudah tua rentah baru dia mau bertobat. Padahal tidak ada seorang pun manusia, salah satu manusia hamba Allah di atas permukaan buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia itu mengetahui kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan ajal itu datang menjemput dirinya. Maka menunda taubat itu adalah salah satu sikap yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dianggap tidak serius dalam menyadari dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, para dermawan, kemudian para jemaah TV Dakwah Al-Seru yang sama berbahagia, kita pun memahami bahwa dalam konsep Islam, taubat itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Disebut dengan taubat nasuha. Artinya apa? Dia bertaubat yang setulus-tulusnya dan
tidak lagi diulangi perbuatan dosa yang dia lakukan. Dan hal ini mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut karena taubatnya yang sungguh-sungguh itu. Dan kemudian Allah akan memberikan kesempatan kepada yang melakukan taubat itu untuk mengisi hidupnya dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kesempatan bertaubat itu kita sia-siakan, bisa jadi kita terlambat dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran, tepatnya pada Quran surat An-Nisa ayat ke-17, Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan karena kejahilian mereka, yang kemudian mereka bertaubat dengan sesegera mungkin. Maka mereka itulah yang diterima oleh Allah taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat yang dilakukan sesegera mungkin, ya, setelah melakukan dosa. Artinya ketika dia melakukan sebuah kesalahan, maka dia harus melakukan sebuah kebaikan setelah itu secepat mungkin untuk menghapus kesalahan dosa yang dia perbuat. Dan dalam Quran surat Az-Zumar ayat ke-53 Allah menegaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Maka ayat ini menegaskan kepada kita bahwa sebesar apapun dosa seorang hamba, Allah akan mengampuninya selama ia mau bertaubat dengan ikhlas dan tidak mengulangi kesalahan yang dia lakukan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengingatkan kita bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man taba qabla an tatlu asy-syam min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang dia itu bertobat sebelum matahari terbit dari barat, artinya nanti tanda kiamat itu muncul, maka Allah akan menerima taubatnya. Ya. Jadi sebelum matahari muncul dari barat kemudian dia bertaubat, maka dia akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa selama kiamat belum tiba, pintu taubat masih terbuka, teman-teman. Ya. Namun ketika tanda-tanda besar kiamat itu muncul, maka kesempatan untuk bertaubat telah tertutup. Kemudian hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabuna." Artinya, kullu bani Adam, setiap anak cucu Adam, khata'un, pasti mereka mempunyai salah. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan, at-tawwabun, mereka sesegera mungkin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka telah jelas kepada kita semua terkait hadis di atas, memberikan pengertian kepada kita bahwa manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Ya, namun yang terpenting adalah menyegerahkan dirinya untuk bertaubat
setelah melakukan kesalahan yang dia perbuat. Lalu apa sih keutamaan orang yang menyegerakan dirinya bertobat kepada Allah? Yang pertama tentu dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Sebab taubat yang dia lakukan dengan ikhlas tentu akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Lalu yang kedua, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara taubat yang dia kerjakan. Karena menunjukkan bahwa ia menyadari kesalahan dan ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, dapat meningkatkan ketenangan hati. Sebab hati yang merasa bersalah, kemudian penuh dengan dosa akan gelisah. Maka taubat adalah solusi yang mampu menenangkan hati setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia akan mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menjanjikan keberkahan hidup bagi setiap hamba-hambanya yang melaksanakan taubat terhadap dosa yang mereka perbuat. Kemudian keutamaan berikutnya yang mereka dapatkan adalah terhindar dari azab Allah. Ya, dosa yang tidak sesegera mungkin ditaubati bisa mendatangkan azab di dunia dan di akhirat. Maka taubat adalah solusi pelindung dari azab tersebut. Lalu yang berikutnya keutamaannya adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang senantiasa mau bertobat dan memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat di masa lampau. Lalu yang berikutnya, tadinya dia menjadi contoh yang buruk di hadapan masyarakat, di mata masyarakat, namun karena dia sudah taubat dengan sempurna, maka dia akan menjadi contoh yang baik, ya, di hadapan masyarakat yang dia tempati tempat tinggalnya. Maka ini akan menjadi inspirasi kepada orang lain, yang semoga dengan taubatnya dia, orang lain bisa mengikuti jejaknya dan menyadari kesalahan mereka dan memperbaiki kesalahan mereka sebagaimana dia telah memperbaiki kesalahannya. Lalu yang berikutnya adalah dia mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebab taubat yang tulus tentu dapat mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat buat dirinya. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tentu taubat ini juga adalah merupakan pembuka pintu rizki, karena Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan bagi siapa saja yang ketika dia melakukan dosa kemudian dia kembali bertobat kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu rizki untuk dirinya. Kemudian dosa-dosanya pasti akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia itu taubat dengan tulus, tidak taubat dengan hal-hal yang membuat dirinya pura-pura taubat. Artinya taubatnya itu memurni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi di atas adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang pertama tidak menunda-nunda taubat kita. Kenapa? Ya, karena kesalahan yang kita lakukan itu kalau tidak cepat kita bertaubat kepada Allah, maka akan menjadi bumerang bagi diri kita. Ya, akan menjadi bumerang bagi diri kita karena kita tidak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Maka taubat yang kita harus lakukan adalah dengan sesegera mungkin agar kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa yang sudah kita perbuat. Nah, kemudian yang kedua, niat yang betul-betul tulus, ya. Tidak lagi mengulangi perkara-perkara dosa yang masa lampau dia kerjakan. Jadi dia mulai melakukan kebaikan yang mendatangkan pahala pada dirinya untuk menghapus segala dosa yang dia lakukan di masa lampau. Lalu yang berikutnya adalah bergaul dengan orang-orang yang saleh, yang mana kesalehan orang-orang itu akan berpengaruh positif pada dirinya untuk meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan salah seorang di antara kita yang bertobat itu ibadahnya telah bagus, maka Allah tentu akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam perjalanan kehidupannya. Semoga kita semua termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang Allah beri keberkahan, ya Allah beri kekuatan untuk kita mampu
tidak menunda-nunda taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berusaha sesegera mungkin bertobat kepada Allah tatkala kita banyak melakukan dosa dalam mengisi perjalanan kehidupan kita di alam permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus berdoa kepada Allah agar Allah memberi kekuatan kepada kita untuk mampu meninggalkan apa yang diharamkan Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.